Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Agung Riyadi selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, nama saya Remawati Katarihoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal mengenai Information System for Supply Chain Management, jurusan Teknis, Risk dan Cyber Security, karya Andi Baiko, Vira Sendrik, Ola Baiko. Jurnal ini membahas bagaimana sistem informasi mendukung manajemen rantai pasok, khususnya dalam menghadapi 3 isu krusial, yaitu ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Topik ini semakin relevan di era digital saat ini, di mana rantai pasok semakin terhubung dan rentan terhadap gangguan cyber. Presentasi ini saya bagi dalam 6 agenda, yaitu yang pertama, abstrak dan tujuan penelitian, yang kedua, latar belakang dan konteks, yang ketiga, variabel penelitian, yang keempat, hasil penelitian jurnal, yang kelima, data dan bukti pendukung penunjang terkini, yang keenam, implikasi, rekomendasi, dan kesimpulan. Kita masuk ke agenda pertama, yaitu abstrak inti penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki status terkini dan arah masa depan pengguna sistem informasi untuk manajemen rantai pasok pada perusahaan dengan produksi multikomponen, di mana kompleksitas jaringan pemasok dan pelanggan sangat tinggi. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu menganalisis proses rantai pasok dan mengidentifikasi cara-cara dukungan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Fokus intinya yaitu identifikasi dan manajemen sumber ketidakpastian, resiko dan keamanan cyber sebagai persyaratan strategi informasi yang efektif. Hasil praktis yang ditawarkan ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan baru prediksi supply risk di kondisi ketidakpastian. Yang kedua, solusi kompleks pengamanan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasok. Kita masuk ke latar belakang mengapa topik ini penting. Pertama, rantai pasok multikomponen sangat kompleks. Perusahaan sering bergantung pada puluhan hingga ratusan pemasok. Setiap tautan dalam jaringan menjadi titik potensial kegagalan dan sumber ketidakpastian. Yang kedua, integrasi proses bisnis membutuhkan informasi yang andal. Agar aliran material, informasi, dan finansial berjalan sinkron, sistem informasi harus mampu berbagi data secara real-time antara mitra, tanpa mengorbankan keamanan. Yang ketiga, kepastian dapat berubah menjadi resiko. Ketidakpastian demand, supply, proses, dan lingkungan dapat menimbulkan gangguan operasional, keterlambatan, biaya tambahan, hingga kerusakan reputasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, digitalisasi membuka permukaan serangan. Semakin terhubung sistem antar mitra, semakin luas attack surface. Cyber risk bukan lagi urusan IT semata, melainkan bagian internal dari supply chain risk management. Tantangan intinya yaitu jurnal ini menekankan bahwa keberhasilan integrasi bisnis antara pemasok dan pelanggan sangat bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah keamanan informasi secara kompleks. Yang pertama, visibilitas terbatas. Organisasi sering tidak memiliki gambaran lengkap atas keamanan dan praktik mitra di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, ketergantungan pada pihak ketiga. Banyak proses kritis tergantung pada vendor software, platform cloud, dan pemasok yang kontrol keamanannya berada di luar perusahaan. Yang ketiga, propagasi resiko. Gangguan atau serangan di suatu titik dapat menyebar ke seluruh jaringan, menyebabkan cascading failure. Yang keempat, kebutuhan prediksi proaktif. Pendekatan reaktif tidak cukup, diperlukan kemampuan mengidentifikasi dan memprediksi risiko di kondisi ketidakpastian. Kita masuk ke variabel penelitian, yaitu kerangka utama. Jurnal ini memusatkan perhatian pada 3 kelompok variabel yang
saling terkait dan harus dikelola secara simultan dalam sistem informasi SCM. Yang pertama, ketidakpastian, yaitu demand uncertainty, supply process environmental. Yang kedua, risk atau risiko, yaitu operational risk, supply disruption risk, quality and delay risk, financial dan reputation risk, cascade atau rip effect risk. Yang ketiga, cyber security, yaitu data integrity dan confidentiality, third party, ransomware, digital chain visible, dan terakhir sistem integrity security. Variable detail atau uncertainties and risk. Kalau dilihat lebih rinci dari sisi uncertainties, yaitu demand uncertainty, yaitu fluktuasi permintaan pelanggan yang sulit diprediksi. Yang kedua, supply uncertainty, yaitu ketidakpastian ketersediaan, lead time, dan kualitas dari pemasok. Ketiga, proses uncertainty, yaitu variabilitas dalam proses produksi dan operasional internal. Yang keempat, environmental dan information uncertainty, yaitu faktor eksternal seperti regulasi, bencana, geopolitik, serta ketidakpastian data antar mitra. Dari sisi risk atau risiko, yaitu operasional dan disruption risk, yaitu gangguan operasional, putusnya aliran supply. Yang kedua, quality and delay risk, yaitu produksi cacat, keterlambatan, dan dampak pada layanan pelanggan. Yang ketiga, financial dan reputation risk, yaitu kerugian biaya, denda, dan kerusakan citra. Yang keempat, cascade atau repeat effect, yaitu risiko yang menyebar dari suatu node ke seluruh jaringan. Jurnal ini menekankan bahwa sistem informasi harus membantu mendeteksi sumber ketidakpastian lebih dini sebelum berubah menjadi risiko aktual. Cyber security. Keamanan cyber menjadi persyaratan mutlak agar integrasi informasi antar mitra rantai pasok dapat berjalan. Beberapa aspek kunci yang dibahas yaitu data integrity dan confidentiality, yaitu menjaga agar data tidak diubah secara tidak sah dan tidak bocor. Yang kedua, third party atau supply threat, yaitu ancaman yang masuk melalui mitra, vendor software, atau pemasok yang memiliki akses ke sistem. Yang ketiga, ransomware and breach, yaitu serangan yang dapat menghentikan operasional dan mengekspos data sensitif. Yang keempat, digital visibility gap, yaitu kurangnya visibilitas atas keamanan dan praktik digital mitra di multi-tier supply chain. Yang kelima, integration security, yaitu keamanan pada titik integritas sistem seperti API, EDI, dan portal pemasukan yang sering menjadi titik lemah. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut jurnal, yaitu kebutuhan solusi keamanan data yang kompleks dan terintegrasi, bukan pendekatan parsial atau ad hoc. Hasil penelitian, temuan utama dari jurnal ini yaitu kesimpulan inti dari data perusahaan. Strategi dukungan informasi SCM yang paling efektif harus memusatkan perhatian pada identifikasi dan manajemen sumber ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan hanya berhasil jika masalah keamanan informasi diselesaikan secara kompleks. Yang pertama, pendekatan baru identifikasi dan prediksi risiko. Model untuk mengidentifikasi dan memprediksi supply risk dalam kondisi ketidakpastian lebih proaktif daripada sekedar merespon gangguan. Yang kedua, solusi keamanan data yang kompleks. Kerangka pengamanan data integrasi untuk sistem informasi manajemen rantai pasok, mencakup aspek teknis dan manajerial. Yang ketiga, fokus pada sumber ketidakpastian. Prioritas pada deteksi dini,
sumber uncertainties sebelum berubah menjadi resiko aktual yang merugikan operasi dan bisnis. Data penunjang terkini melalui statistik global untuk memperkuat relevansi temuan jurnal, saya menambahkan data penunjang terkini. Menurut World Economic Forum Global, 65% perusahaan besar menyebut third party dan supply chain vulnerability sebagai tantangan keamanan cyber terbesar mereka. Angka ini naik dari 54% di tahun 2025 yang sudah menyebutkan supply chain vulnerabilities sebagai hambatan utama cyber resilience. Sekitar 30% organisasi mengalami serangan akibat kerentanan third party dalam 3 tahun terakhir. Dan keterlibatan third party dalam data breach meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Data-data ini menegaskan bahwa isu yang diangkat jurnal Boyko dan rekan-rekan bukan hanya relevan, tetapi semakin mendesak. Supply chain cyber risk kini menjadi ancaman nomor 1 bagi ketahanan organisasi besar. Data penunjang kedua yaitu contoh kasus nyata. Beberapa kasus nyata memperkuat pesan jurnal. Yang pertama, NotPetya yang menyerang MERS tahun 2017. Malware menyebar melalui rantai digital dan menghentikan operasional logistik global. Kerugian ini mencapai ratusan juta dolar. Ini menunjukkan bagaimana serangan cyber dapat langsung berdampak pada operasi fisik rantai pasok. Yang kedua, Colonial Pipeline tahun 2021. Ransomware pada infrastruktur energi menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar di wilayah Amerika Serikat Timur. Bukti jelas bahwa cyber risk adalah supply chain risk. Yang ketiga, SolarWinds tahun 2020, yaitu serangan supply chain software yang mempengaruhi ribuan organisasi, menunjukkan kerentanan pada vendor dan perusahaan software update. Yang keempat, tren umum saat ini yaitu serangan semakin menargetkan pemasok kecil dan menengah sebagai titik masuk ke perusahaan besar. Inheritance risk dan limited visibility menjadi isu utama yang sejalan dengan temuan jurnal. Dari temuan jurnal dan data terkini, ada beberapa implikasi praktis bagi praktisi supply chains. Yang pertama, integrasikan cyber risk ke dalam kerangka supply chain risk management. Cyber risk harus masuk risk register, bukan hanya urusan IT. Yang kedua, lakukan assessment keamanan pemasok secara rutin, termasuk jika memungkinkan di level multi-tier. Yang ketiga, bangun visibility end-to-end atas digital supply chains. Siapa yang terhubung, data apa yang dibagikan, dan di mana titik lemah potensial. Yang keempat, siapkan rencana cyber resiliensi, deteksi, respon, recovery, dan continuity khusus untuk skenario serangan cyber. Yang kelima, bangun kolaborasi dan mekanisme berbagi informasi ancaman dengan mitra terpercaya dengan kontrol yang tepat. Yang keenam, masukkan persyaratan keamanan, right to audit, dan kewajiban notifikasi insiden ke dalam kontrak dengan pemasok dan vendor. Implikasi untuk pengembangan dan riset. Untuk mengembangkan sistem informasi, perlu security by design dari awal. Itu monitoring real time dan early warning, data analitik untuk prediksi risiko, interoperabilitas aman antar mitra, kontrol akses berbasis peran, login dan deteksi anomali, enskripsi data, serta prinsip segmentasi dan zero trust. Untuk arah penelitian lanjutan yang menarik yaitu integritas machine learning dan business intelligence untuk cyber supply chain risk management, penggunaan digital twin untuk prediksi ketidakpastian, pengembangan cyber resiliensi kapabilitas di level rantai pasok, government multi-tier, model trust dinamis antar mitra,
framework untuk SME dan developing economies, integrasi OCIT security, serta dampak geopolitik terhadap cyber supply chain risk. Semua arah ini sejalan dengan semangat jurnal, yaitu mengelola uncertainties, risk, dan cyber security secara terintegrasi. Sebagai penutup, 5 poin kesimpulan utama yaitu yang pertama, fondasi sistem informasi SCM yang efektif adalah manajemen terintegrasi atas uncertainties, risk, dan cyber security, bukan pendekatan terpisah-pisah. Yang kedua, kontribusi praktis jurnal, prediksi supply risk di kondisi ketidakpastian dan solusi keamanan data kompleks, tetap relevan dan semakin mendesak. Yang ketiga, data WEF 2025 sampai 2026 memperkuat temuan supply chain cyber risk kini menjadi ancaman utama bagi ketahanan organisasi besar. Yang keempat, integrasi bisnis antar mitra hanya berhasil jika masalah keamanan informasi diselesaikan secara sistemik dan berkelanjutan. Yang kelima, praktisi perlu menggabungkan asesmen pemasok, security by design, visibility, dan cyber resiliency ke dalam praktik SCRM sehari-hari. Dengan demikian, Jurnal Boyko dan rekan-rekan memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem informasi SCM yang lebih resilient di era digital. Demikian presentasi review jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.